Ya, dari situ baru dirincikan kalau strategi besarannya ini dirincikanlah ke oke kalau gitu pemasaran harus seperti apa. Kalau gitu proses operasional harus seperti apa dan seterusnya. Nah, itu kan bagian-bagian tuh, bagian mungkin yang bikin itu kan bukan satu orang tapi berbagai macam orang di perusahaan. Sampai ada action plan, ya mungkin per minggu mau ngapain. Nah, jadi setelah dikuantifikasi, orang tuh harus tanda tangan. Oke, bos, nih rencana saya butuh modal segini akan menghasilkan segini. Atau bahkan biasanya kalau misalnya optimisnya segini, pesimisnya segini, tengah-tengahnya segini. Pertanyaannya tadi itu eh, kita desainnya itu kan sudah ada kerangkanya Pak dari bisnis proses, dari bisnis model kanvasnya, to Hmm, bisnis prosesnya, hmm, terus input proses output dan outcome-nya itu sudah tergambarkan. Nah, hmm, lalu kita breakdown ke strateginya Pak. Penerjemahannya itu ya kita buat ada 5 langkah. Satu strategi clarity goals-nya, kedua hmm, adalah BMC dan business process management-nya, ketiga market analisisnya, hmm. keempat operational excellence, kelima financial projection. Nah, pertanyaannya how to alignment Pak, best practice-nya gitu loh Pak. Karena saya sendiri kan bergerak di bidang B2B footwear ya Pak ya. Nah, dan itu kan mainnya juga cost leadership. Artinya barang itu kan memang komoditas gitu lah. Jadi Hmm. ada beberapa kompetitor yang memang besar yang mendistribusikan barangnya ke reseller gitu atau mitra gitu loh Pak. Nah, itu Pak. Umumnya biasanya kan kalau misalnya untuk bisa posisi di situ itu setidaknya di bisnis prosesnya harus oke. Terus habis itu dia ini kan Pak apa yang pastinya itu eh, holistik ya Pak ya. Udah timnya udah siap gitu Pak. Kalau misalnya belum siap kan kayaknya sulit gitu loh Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini contoh yang luar biasa ya. Jadi yang namanya Pak Abdillah ini sebetulnya mungkin nggak terlalu cocok masuk di kelas UKM karena ini satu kelasnya B2B dan bahasanya juga kan bahasanya tinggi banget ini bahasa bisnis gitu kira-kira ya. Jadi kalau saya mencoba dijawab gini, jadi kalau B2B sebetulnya ya kalau proses sudah bagus segala macam bagus yang Anda ceritain tadi ya. Meskipun mungkin frameworknya bisa beda karena kalau saya itu kalau bikin strategi bisnis yang disederhanakan sebetulnya ada dari Mark ya. Jadi dimulai dari analisa namanya 4C analysis. 4C analysis itu dari mulai misalnya cek yang pertama adalah change. Jadi perubahan-perubahan apa yang terjadi di masa kini dan masa yang akan datang yang kira-kira akan berpengaruh terhadap apa namanya terhadap bisnis kita. Ya, lalu perubahan customer kira-kira akan seperti apa, kompetitor kira-kira strateginya seperti apa, lalu kita melihat diri kita itu misalnya kelebihan dan kekurangannya seperti apa, baru kita gabung dibuat menjadi sebuah yang namanya SWOT analisis. Jadi SWOT analisis itu bisa dibantu sebetulnya sama ChatGPT dan seterusnya, ya. Meskipun kalau ChatGPT kan bisa rada-rada ngawur juga kalau kita apa namanya perintahnya promnya nggak jelas. Jadi harus sejelas mungkin. Akhirnya kita bisa menemukan yang namanya eh, strategic intent. Nah, mungkin yang disebut yang maksud saya alignment itu mungkin dari segala macam yang faktor luar sama faktor dalam kita analisis dengan bantuan apa namanya ChatGPT dan kawan-kawan, akhirnya terbentuklah yang namanya strategic intent. Nah, strategic intent itu sebetulnya itu hasil dari alignment dari semua 4C tadi. Nah, dari situ baru prosesnya seperti apa, legalnya apa, lalu manajemen keuangan, manajemen SDM dan seterusnya. Baru dari situ strategi-strategi pemasaran misalnya. Dari pemasaran itu dibikinlah rencana pemasaran seperti apa. Dari situ keluarlah yang namanya action plan. Dari action plan baru dikuantifikasi. Kuantifikasi itu dalam bentuk yaitu namanya cash flow prediction. Kira-kira gitu. Jadi apa dari besaran sampai kecil sampai kita tahu misalnya di bulan pertama kegiatannya apa tuh dari segala bidang itu, lalu kita tahu misalnya akan minus berapa, lalu kira-kira akan break even di tahun keberapa, lalu diketahui lah kira-kira kita butuh modal tuh
di bulan apa, berapa modalnya. Nah, kira-kira gitu. Itu jadinya bisnis plan yang terintegrasi. Kalau jawaban dari saya mungkin gitu, Pak. Ya, ini Oke, oke, sebetulnya udah rekan dapat insight UKM saya, Pak. Udah agak-agak dapat insight repot saya, itu Pak. ya kalau bisa seperti Saya ini. Kita harus udah bilang ini dapat bukan insight, lewat Pak, hari ini, UKM. Pak. Pak, berarti Iya, kalau strategi intent itu yang dimaksud itu kayak semacam key point strateginya ya, Pak ya. Inti iya, dari strategi strategi yang harus besaran, dilakukan besaran, rencana besaran ya, strategi Pak ya. yang globalnya. Oh, oke, 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 oke. Pak, berarti kan kalau misalnya SWOT analisis kan lebih ke internal, Pak. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngelakuin ke strategi untuk action plan-nya itu kan bukan dari TOWS-nya, Pak. Tools-nya, Pak. Ya, gini kan Gimana, Pak? kan dari mulai 4C tuh. Iya, Empat c benar. yang Udah, Pak. tiga c yang pertama itu sebetulnya eksternal. Eksternal itu kan berupa Oh, kalau weakness sama strength baru baru mm-mm. itu internal. Kalau sisanya itu eksternal. Kita jangan mulai dari internal, bahkan harusnya mulai dari eksternal. Kalau dimulai dari internal biasanya ya kalau SWOT itu makanya kita mulai Iya. mulai dari sebetulnya bukan dari S dulu. Ya, kita dari TOWS biasanya. Bahkan mulai dari opportunity kalau menurut saya. Ya, kalau kalau di Makplus itu saya belajarnya dari mulai T, red. Kalau menurut saya dari opportunity-nya dulu. Baru dari opportunity baru ke strength-nya kita apa, weakness-nya apa. Nah, dari situ sebetulnya dipadu-padukan. Dipadukan, ada prosesnya panjang sampai ketahuan. Jadi strategi besaran itu harus seperti apa? Itu sebetulnya hasil dari pemahaman faktor luar dan faktor di dalam. Ya, dari situ baru dirincikan kalau strategi besarannya ini dirincikanlah ke oke, kalau gitu pemasaran harus seperti apa. Kalau gitu proses operasional harus seperti apa dan seterusnya. Nah, dari itu kan bagian-bagian tuh, bagian mungkin yang bikin itu kan bukan satu orang, tapi berbagai macam orang di perusahaan. Sampai ada action plan, ya mungkin per minggu mau ngapain. Nah, jadi setelah dikuantifikasi, orang tuh harus tanda tangan. Oke, bos, nih rencana saya butuh modal segini, akan menghasilkan segini. Atau bahkan biasanya kalau misalnya optimisnya segini, pesimisnya segini, tengah-tengahnya segini. Jadi ada. Lalu diperdebatkan lah sama owner misalnya kan. Owner baru oke deh tanda tangan, oke deal. Yuk pokoknya kalau achieve nanti dapat bonus, kalau nggak achieve aku depak kamu. Kira-kira gitu. Gitu bro. Oke, lengkap, Pak. Makasih, Pak, insightful, Pak.